Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yausnaini dengan NIM E1021231003 Prodi Pembangunan Sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 4 soal untuk ujian akhir semester mata kuliah Teknik Perumusan Kebijakan Sosial. Perumusan kebijakan perlu dilakukan oleh para pihak karena beberapa alasan mendasar. Alasan yang pertama yaitu kebijakan publik pada hakikatnya menyangkut kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, partisipasi berbagai pihak akan memastikan kebijakan tersebut representatif dan mengakomodasi kebutuhan seluruh stakeholder. Yang kedua, kompleksitas masalah sosial memerlukan perspektif yang beragam. Tidak ada satu pihak pun yang memiliki pemahaman lengkap tentang suatu permasalahan. Dengan melibatkan para pihak, kita mendapatkan analisis yang lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang. Nah, yang ketiga, legitimasi kebijakan akan lebih kuat ketika dirumuskan secara partisipatif. Kebijakan yang dihasilkan dari proses inklusif cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat dalam implementasinya. Yang keempat, untuk menghindari bias dan kepentingan sepihak, perumusan kebijakan oleh satu pihak saja berpotensi menghasilkan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan kelompok lain. Dalam perumusan kebijakan, terdapat beberapa aktor kunci yang harus terlibat. Aktor yang pertama yaitu pemerintah. Nah, sebagai pembuat kebijakan formal, pemerintah ini memiliki kewenangan legal untuk merumuskan dan mengesahkan kebijakan. Mereka juga memiliki data, sumber daya, dan juga infrastruktur untuk implementasinya. Yang kedua adalah masyarakat sipil atau civil society. Termasuk di dalamnya ada LSM, organisasi masyarakat, dan juga kelompok advokasi. Nah, mereka itu berperan sebagai penyuara aspirasi masyarakat dan juga mengontrol proses kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan publik. Yang ketiga, ada sektor swasta atau private sector. Pelaku usaha memiliki peran penting terutama dalam kebijakan ekonomi dan juga pembangunan. Mereka itu memberikan perspektif praktis tentang implementasi dan juga keberlanjutan program. Yang keempat, ada akademisi dan juga peneliti. Mereka menyediakan dasar ilmiah, data empiris, dan juga analisis mendalam yang mana memastikan kebijakan berbasis bukti. Dan yang kelima, ada kelompok sasaran atau target group. Masyarakat yang akan berdampak langsung oleh kebijakan harus dilibatkan agar kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan real mereka. Dan yang terakhir ada media, yang mana berperan dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan juga mengawasi proses kebijakan secara transparan. Kolaborasi harmonis antara semua aktor yang sudah saya sebutkan akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi atau yang sering kita sebut MONEF merupakan aspek krusial dalam implementasi kebijakan dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, untuk memastikan akuntabilitas. MONEF memungkinkan kita untuk melacak apakah sumber daya publik digunakan secara efisien dan juga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Alasan yang kedua adalah untuk mengukur capaian tujuan. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui apakah kebijakan berhasil mencapai target yang telah kita tentukan atau masih ada gap antara harapan dan juga kenyataan. Alasan yang ketiga adalah untuk identifikasi masalah sejak dini. Nah, monitoring sendiri membantu mendeteksi hambatan atau penyimpangan dalam implementasi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Untuk alasan yang keempat ada sebagai dasar perbaikan kebijakan. Nah,
Hasil evaluasi memberikan pembelajaran berharga tentang apa yang berhasil dan juga apa yang perlu kita perbaiki, sehingga kebijakan dapat disesuaikan atau bahkan direvisi jika diperlukan. Alasan yang kelima yaitu untuk transparansi dan juga pembelajaran organisasi. Monas sendiri terdokumentasi dengan baik menjadi sumber pengetahuan bagi perumusan kebijakan di masa mendatang. Tanpa monitoring dan juga evaluasi yang memadai, implementasi kebijakan akan berjalan tanpa arah yang jelas dan berpotensi menghamburkan sumber daya tanpa hasil yang optimal. Saya akan memberikan komentar kritis terhadap program kelompok 1 yang berjudul Kebijakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Sektor Informasi Jalanan Kota Pontianak. Nah, program ini patut diapresiasi karena mengangkat isu yang sangat relevan dengan dukungan data empiris dari KPAD yang mana menunjukkan 137 kasus kekerasan anak. Namun, terdapat beberapa catatan kritis dari saya. Yang pertama yaitu ada analisis masalah belum mengidentifikasi secara detail pola dan juga modus eksploitasi, profil pelaku, dan juga faktor struktural seperti lemahnya koordinasi antar lembaga. Nah, yang kedua, stakeholder yang terlibat terlalu terbatas. Program seharusnya melibatkan Dinas Pendidikan, Satpol PP, kepolisian, LSM, dan juga sektor swasta untuk keberlanjutan program. Yang ketiga, ada strategi implementasi kurang detail, terutama tidak ada mekanisme penanganan anak yang terindikasi pengguna narkoba, padahal ini disebutkan sebagai masalah utama dalam program yang diangkat oleh kelompok 1. Yang keempat, ada alokasi anggaran kurang proporsional dengan 30 juta untuk pemulangan ke daerah asal tanpa jaminan keberlanjutan, dan tidak ada alokasi untuk monitoring dan juga evaluasi. Saran perbaikan dari saya yaitu perluas stakeholder, susun SOP yang jelas, tambahkan komponen monitoring dan juga evaluasi dengan indikator SMART, serta pertimbangkan pendekatan pemberdayaan keluarga bukan hanya fokus kepada anaknya saja. Secara keseluruhan, program memiliki dasar yang kuat, namun perlu penyempurnaan dalam desain implementasi dan juga mekanisme keberlanjutan. Demikian jawaban saya atas keempat pertanyaan dalam ujian akhir semester ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pemaparan saya. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap masukan dan juga kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.